Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Gabriela Chandra Pratama dengan NIM 082111333015 dari kelas Mekanika Fluida B1. Dan pada video kali ini, saya akan menjelaskan soal UTS nomor 3 Mekanika Fluida. Oke, pada soal nomor 3, kami diminta untuk membuat simulasi aliran fluida. Dan di sini saya akan menjelaskan step by step-nya bagaimana akhirnya saya itu mendapatkan simulasi aliran fluida. Yang pertama, kita import lebih dahulu. Import NumPy, SNP, dan import matplotlib. .pplot SPL2. Oke, jadi pada baris 1 dan 2, ini kita mengimport pustaka yang akan digunakan atau pustaka yang diperlukan, yaitu NumPy yang nantinya digunakan untuk operasi numerik dan matplotlib yang nantinya digunakan untuk visualisasi. Kemudian langkah pertama yaitu kita dapat menentukan grid untuk simulasi. Jadi ini N sama dengan 50. N sama dengan 50 ini adalah jumlah titik grid. Kemudian dapat kita tulis X sama dengan NP dot namespace ya 0, 1, N. Begitu juga dengan Y sama dengan NP dot namespace 0, 1, N. Kemudian ada X, Y, ini sama dengan np.mapGrid XY. Oke, jadi pada baris 4 sampai 8 ini kita menentukan atau mendefinisikan jumlah grid yaitu N. Jadi kita juga dapat mengubahnya ya. Nanti disesuaikan aja jumlah gridnya ini berapa. Kemudian setelah kita menentukan dan mendefinisikan jumlah titik grid, kita itu dapat membuat grid dengan N titik ini di kedua arah X dan Y menggunakan namespace. Dan di sini kita juga menggunakan mesh grid, yang mana mesh grid ini digunakan untuk apa? Untuk membuat grid 2 dimensi dari vektor X dan Y. Oh, ini yang namespace. Ya, ini kenapa ya ini? Bentar. Ini namespace. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita dapat menginisialisasi menginisialisasi kecepatan aliran dan potensial. U sama dengan NP zeros like X dan P itu sama dengan NP dot zeros like Y. Kemudian ini juga ada P sama dengan NP dot zeros like X. Oke, jadi langkah selanjutnya yaitu kita dapat menginisialisasi array untuk komponen kecepatan U dan V serta potensial V ini dengan nilai awal 0 dengan menggunakan zeros like. Seperti itu. Jadi U dan V ini adalah komponen kecepatan, sedangkan V ini adalah potensial. Kemudian kita juga dapat mengatur atau menentukan batas potensial. V sama V ini 0 sama dengan 1, kemudian V dengan min 1 ini sama dengan min 1. Oke. Jadi langkah selanjutnya yaitu kita dapat mengatur batas potensial. Di mana potensial yang di sebelah kiri kita atur menjadi 1 dan potensial di sebelah kanan itu kita ubah menjadi min 1. Langkah selanjutnya yaitu kita dapat menentukan iterasi
untuk menghitung potensi. Oke, jadi ini max iter sama dengan 1000 ya. Ini for in range. Ini ada max iter, max underscore iter. Oke. Jadi di sini kita itu melakukan iterasi sebagai max iter ini untuk menghitung potensial dengan menggunakan metode Gauss-Seidel. Kemudian kita juga dapat update potensial. Ini update potensialnya berarti V 1 min 1, 1 min 1. Ini sama dengan 0,25 dikali Pi ya, 1 min 1, min 2. 1 min 1 min 2 ditambah Pi ya, 1 min 1,2 ditambah Pi min 2 sama 1 min 1. Oh, maaf. Ini masih di dalam kurung. Ditambah Pi min 2, min 2, 1, min 1, ini ya. Ditambah lagi Pi, ini berarti 2, 1, min 1. Ya, seperti ini. Jadi, setelah kita menentukan iterasi gitu ya, kita melakukan iterasi dengan max iter menggunakan metode Gauss-Seidel gitu ya. Dan dalam setiap iterasi itu nilai potensialnya akan diupdate berdasarkan pada nilai potensial di sekitarnya. Jadi ini untuk update potensialnya. Kemudian setelah itu kita juga dapat menghitung gradien. Selanjutnya kita menghitung gradien potensial untuk mendapatkan komponen kecepatan. Caranya U sama dengan min NP gradien NP gradien P sama axis sama dengan 1. Kemudian untuk yang V itu juga sama dengan min NP gradien P sama axis sama dengan 0. Jadi di sini kita menghitung gradien potensial menggunakan fungsi gradien yang dari nanti itu untuk menentukan atau untuk mendapatkan komponen kecepatan. Kemudian setelah menghitung gradien potensial, kita dapat plot daerah ekuipotensial. Nah, oke. Jadi yang pertama PLT kontur ya X, Y, V, level sama dengan 20 sama Cmap sama dengan viridis ya. Kemudian di sini kita hati-hati juga kita menggunakan color bar. Ini label sama dengan potensial. Jadi biar kita bisa mengetahui skala gitu kan. Terus kemudian kita juga PLT, kita menggunakan stream plot.
X, Y, U, V, color, ini black, ini black, kemudian koma, language, ya, sama dengan 1, kemudian ada row size, ya, row size, sama dengan 2. Kemudian kita PLT juga untuk X label. Jadi X labelnya nanti kita beri nama X. Ya, begitu juga dengan yang Y. Y label. Ini Y. Y. Oke. Kemudian kita juga judulnya kita kasih nama simulasi aliran muda. Nah ini kita tampilkan. Show. Oke. Jadi kemudian kita yang langkah terakhir yaitu plot daerah ekuipotensial. Jadi kita menggunakan kontur itu untuk menggambarkan garis ekuipotensial dan P gitu. Kemudian kita juga menggunakan stream plot di sini untuk menggambarkan arah aliran dari U dan V gitu. Dan beberapa fungsi dari matplotlib untuk menambahkan ini X label, Y label, judul gitu kan, dan untuk menampilkan plot seperti itu. Jadi mari kita coba kan. Oke. Oh, bentar. Ada yang berbeda dengan yang saya harapkan. Saya akan cek terlebih dahulu. Oke. Oke, saya cek terlebih dahulu. Karena hasil yang didapatkan itu berbeda dengan yang saya harapkan. Seperti itu. Default SLT 50, limit 0, limit 01M, MP, limit 01M, ini mesh with XY gitu kan ya. Terus ada MP zero slide X gitu, MP zero slide Y, zero slide X gitu. Terus ada V dari enggak 0 sampai dengan 1, dimensi 1, dan 1. Oke, maksud iterasinya ini ada 1000, terus range. Kemudian V1, V1, min 1, 1, min 1, 0,25, V1, min 1, 1, min 2, gitu kan ya. V1, min 1, 2, ditambah V, ini min 2, 1, min 1, V, itu 2, oh ini ada, itu ini. Oke, coba kita run. Ini ada semua. Oke, ya. Berikut ini adalah simulasi aliran fluida. Mendapatkan seperti yang diharapkan itu. Jadi kita bisa lihat di sini itu ada garis-garis ini warna-warna ya yang berwarna. Nah ini tuh adalah garis ekuipotensial yang menunjukkan daerah dengan potensial yang sama pada domain simulasi. Dan garis-garis ini itu terbentuk oleh nilai potensial yang dihitung pada setiap titik grid di dalam domain. Kemudian ini ada tanda panah. Ya. Tanda panah ini itu yang terlihat ini itu menunjukkan arah aliran simulasi, arah aliran fluida pada setiap titik dalam domain.
Dan panah-panah ini itu menggambarkan arah yang dihasilkan oleh komponen kecepatan aliran fluida, yaitu U dan V. Dan kita bisa lihat di sebelah kanan ini juga ada skala warna gitu. Ini disebabkan karena tadi adanya PLT Dot Color Bar. Ya, itu sehingga terdapat skala warna gini. Yang mana skala warna ini itu menunjukkan nilai potensial pada setiap garis ekuivalen. Misal di sini berwarna kuning, maka potensialnya berapa? Di sini kita bisa cek ya. Jadi dengan skala uh, warna ini kita dapat melihat gitu berapa potensial di daerah ekuipotensial ini dan nilai potensial itu dapat dilihat dengan mengacu pada skala warna. Ya, sekian penjelasan terkait pembahasan soal nomor 3 UTS Mekanika Fluida. Kurang lebihnya terima kasih.